Lembaga pendidikan di Indonesia terdiri dari berbagai pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Beberapa contoh pendidikan formal terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan juga madrasah aliyah. Seringkali masyarakat beranggapan bahwa pesantren merupakan satuan pendidikan yang belum terekognisi dan diakui oleh negara. Tapi, sekarang pendapat tersebut bisa teralihkan berkat dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menghadirkan PDF, Pendidikan Diniyah Formal. Sebagai satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum terpadu khas pesantren Salafiyah yang telah diaplikasikan di pesantren-pesantren khususnya wilayah Indonesia yang satuan pendidikannya sudah diakui oleh pemerintah. Ciri khas utama dari PDF yaitu tafakuh fidin, mempelajari dan mendalami kitab-kitab kuning mutabaroh ala ahlus sunnah wal jamaah. Kami berupaya untuk menciptakan generasi yang dapat membawa perubahan positif, menebar manfaat, dan dapat menyikapi berbagai isu secara bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah mabadu. Sahabat sekalian, Pondok Pesantren Darul Halim merupakan suatu lembaga pendidikan dan dakwah yang mandiri, yang memiliki integritas dan kepedulian terhadap umat. Karena itu, Pondok Pesantren Darul Halim, para santri sekalian yang ada di sini, ini harus zu ilmin, memiliki ilmu. Yang keduanya adalah zu akhlaqin wa adabin, harus memiliki adab dan akhlak yang baik tentu. Yang ketiganya adalah zu sanadin, yang memiliki sanad yang mutasil kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu lembaga ataupun pesantren Darul Halim ini juga mengacu kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga bermazhab 4, yaitu mazhabnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Diutamakan adalah mazhab Syafi'iyah. Dan juga akhlaknya, itu adalah akhlaknya Imam Ghazali dan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Termasuk diantaranya juga bahwa targetan pesantren Darul Halim ini diantaranya adalah mereka, para santri harus menguasai ataupun memahami kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning. Kemudian yang keduanya adalah berbahasa Arab. Yang ketiganya adalah Al-Quran, yang tentu di Al-Quran ini adalah harus bersanad, baik itu sanad bil ghaib ataupun bin nazar. Mudah-mudahan para santri di pesantren Darul Halim memiliki ilmu yang lekat dan barokah, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Halim, berdiri di tahun 2011 dan terus berkembang hingga saat ini dengan jumlah santri mukim kurang lebih sekitar 500 orang. Berlokasi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pendidikan diniyah formal hadir sebagai salah satu satuan pendidikan formal yang menggabungkan metode khas pendidikan Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ditambah muatan mata pelajaran umum wajib. Kurikulum di PDF ini lebih terkhususkan mempelajari kitab-kitab kuning mu'tabarah ala ahlus sunnah wal jamaah secara mendalam dengan menggabungkan beberapa metode lainnya. Dalam tahap pembelajaran di luar jam sekolah, kami juga menyediakan program Ihya'ul Quran, Daurah, Tafakuh Fiddin, yang keseluruhannya mencakup pembelajaran baca tulis Al-Quran, membaca kitab kuning, dan berbahasa asing, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Kami menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang sebagai kebutuhan atas terlaksana aktivitas keseharian para santri seperti ruang kelas, kantor, ruang TU, ruang guru, lab komputer, masjid, aula, kantin, asrama, dom, villa, lapangan, dan juga tempat parkir. Para santri selalu dalam pengawasan pihak pesantren selama 24 jam. Melalui berbagai macam rangkaian kegiatan yang ada di pesantren, kami selalu mendidik,
mereka agar memiliki pribadi yang berakhlakul karimah dan disiplin dengan membiasakan slogan BRTT, bersih, rapi, tertib, dan teratur. Untuk mengasah dan juga menampung minat dan bakat para santri di luar jam pelajaran, hadir kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah para santri untuk mengasah kemampuan non-akademiknya. Ada 12 kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dan juga tersedia baik di bidang seni, olahraga, maupun IT seperti pencaksilan, wusu, basket, futsal, cooking class, multimedia, nasid, menjahit, hadroh, kori, dan juga drawing art. Pondok Pesantren Darul Halim bekerjasama dengan Universitas Bilad Asyam dalam pertukaran pelajar maupun program beasiswa. Setiap tahunnya Pondok Pesantren Darul Halim mengirimkan beberapa santri yang terpilih dalam seleksi ke Syam untuk mendapat beasiswa di Universitas Bilad Asyam atau Syam International Islamic Center. Selain ke Syria, beberapa alumni juga ada yang meneruskan pendidikannya ke pondok pesantren lain. Bahkan ada yang diterima di sebagian perguruan tinggi negeri. Ini berarti alumni PDF tidak hanya dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Islam, tapi bisa juga mengajukan diri ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dan ijazahnya tentu sudah diakui oleh pemerintah secara syah. Kerjasama tersebut tentunya karena silaturahim antar pimpinan pesantren juga sangatlah erat. Beberapa tokoh ternama seperti Habib Ali Al-Jufri, Ustadzah Halimah Al-Idrus, almarhum Syekh Adnan Al-Fayumi, almarhum Syekh Rajabdim, almarhum Mbah Maimun Zubair, Syekh Umar Rajabdim, Kiai Haji Kafa bin Wahruz pernah juga mengunjungi pondok pesantren Darul Halim. Begitupun dengan Profesor Dr. Habib Baharun dan juga Kiai Haji Abdullah Gimnastiar adalah sebagian dari beberapa penasehat pondok pesantren. Untuk santri, masyarakat, dan terutama untuk Indonesia, Pondok Pesantren Darul Halim dengan integritas dan juga motonya Iman, Islam, Ihsan akan terus berupaya menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, terdidik, dan berakhlakul karimah.